Sri Baduga adalah salah satu tempat pelestarian sejarah dan budaya yang dimiliki Indonesia, khususnya wilayah Bandung, Jawa Barat. Berdiri sejak 1974 dan terletak di Bandung, Jawa Barat, kini memiliki koleksi peninggalan sejarah yang sangat beragam dari masa ke masa. Museum ini memiliki koleksi lebih dari 5.000 benda purbakala, 80% diantaranya merupakan peninggalan benda yang masih asli, sementara 20% lainnya merupakan replika yang dibuat sangat mirip dengan aslinya. Sri Baduga memiliki bangunan dengan tingkat 3 lantai, dengan setiap lantainya memiliki keunikan serta kefokusan tersendiri. Pada lantai 1 terdapat beberapa koleksi sejarah alam berupa fosil hewan, tumbuhan, juga fosil manusia purba. Selain itu juga terdapat peta wilayah Jawa Barat dan beberapa peninggalan mengenai Sri Baduga sebagai salah satu Raja Pajajaran. Lalu pada lantai 2 menampilkan koleksi busana pengantin di Jawa Barat, seragam di masa kolonial, peralatan rumah tangga, alat bertahan hidup, transportasi, juga bukti peninggalan sistem keagamaan atau kepercayaan. Selanjutnya, pada lantai ketiga berfokus pada koleksi etnografis seperti halnya kain, tenunan, barang artistik, keramik, dan kesenian lainnya. Dengan berkunjung ke Museum Sri Baduga, setidaknya memberikan kita visualisasi atau gambaran bagaimana kondisi saat zaman terdahulu dan memberikan perhatian khusus kepada generasi saat ini untuk pentingnya menjaga dan melestarikan berbagai sejarah yang ada di Indonesia. Hari ini, mari ikut bersama kami untuk mengulik dan menjelajahi beberapa koleksi unik yang ada di Museum Sri Baduga. Salah satu koleksi yang menarik perhatian kami yakni ada pada koleksi cetakan gulali. Gulali merupakan salah satu jajanan yang sangat digemari berbagai kalangan. Cetakan gulali ini apa? Kalau makanan, alat makanan pada masa dulu gitu. Jadi sekarang juga masih ada. Halo Ibu, perkenalkan nama saya Zanida Madani dari Telkom University. Di sini saya akan bertanya-tanya mengenai cetakan gulali. Awal mulanya sejarah di balik cetakan gulali ini apa? Kalau untuk sejarahnya aku kurang tahu ya. Jadi ini tuh alat alat makanan pada masa dulu gitu. Jadi sekarang juga masih ada cetakan gulali tapi berbeda bentuk gitu. Jadi ini tuh masuknya ke dalam alat cetakan makanan tradisional Jawa Barat gitu. Kira-kira ada gak daerah asal pencetus makanan gulali ini? Kami kurang tahu kalau daerahnya, cuman ini tuh salah satu makanan khas daerah Jawa Barat. Terbuat dari apa gulali itu? Gulali itu dari gula merah yang digodok ya, direbus pakai air, langsung dimasukkan ke dalam pencetak gitu. Untuk simbol ataupun ciri khas ini dari cetakannya itu melambangkan apa gitu Bu? Adakah arti gitu? Nah, kalau untuk arti kayaknya nggak ada. Jadi memang berbagai macam. Kalau zaman dulu kayaknya sesuai dengan lingkungan alam yang mereka lihat kan, misalkan kayak hewan atau enggak tanaman, misalkan kayak bunga gitu, hewan gitu. Jadi nggak ada arti. Dalam pembuatan ini adakah kaitannya dengan tradisionalisasi? Ada. Seperti apa? Jadi ini tuh merupakan tinggalan budaya ya, khususnya makanan dari daerah Jawa Barat gitu. Jadi ini makanan tradisional lah gitu. Nah, sekarang tuh udah jarang kita temuin ya gitu. Tapi sebenarnya di daerah-daerah masih ada yang menjual gulali. Kira-kira menurut Ibu perkembangan zaman ini kan banyak sekali ya saingannya dengan permen-permen yang modern. Iya, betul. Apakah dari gulali ini bisa tetap eksis menurut Ibu? Kalau itu kita juga kurang ini ya, kayaknya kalau untuk tetap eksis susah juga ya, karena sekarang kan berbagai macam varian sama rasa. Kalau gulali kan cukup satu rasanya, cuma manis doang. Kalau sekarang kan udah muncul makanan-makanan kayak permen gitu, udah beraneka rasa gitu. Kira-kira Ibu tahu tidak kapan gulali itu diciptakan, tahun berapa, zaman siapa? Kita kurang tahu kalau untuk sejarah dari gulalinya. Kita hanya sekedar untuk sejarah koleksinya saja, jadi cetakannya saja itu. Ini adalah salah satu bentuk cetakan gulali yang berbentuk seperti ikan.
Di sekitaran Sri Baduga terdapat jajanan tradisional yang menarik perhatian kita sebagai pengunjung museum. Jajanan gulali tersendiri di Indonesia memiliki beberapa jenis, yakni gulali gula Jawa, gulali gula pasir, dan gulali permen kapas. Berikut adalah wawancara kami bersama Bapak Junaidi selaku penjual gulali. Sebelumnya Bapak punten, dengan Bapak siapa? Pak Junaidi. Bapak sudah berapa lama berjualan gulali? Dari tahun 2000. 23 tahun. Berarti jualannya hanya di Braga ya Pak? Cuman hari libur aja, kalau hari biasa di sekolah, keliling di sekolah, dari TK, SD gitu. Kalau kesini mah cuman hari kalau weekend aja, libur di sini di Braga jualannya. Menurut Bapak kan sekarang banyak ya yang gulalinya macam-macam tuh. Berarti ini masih tetap bisa eksis ya Pak, gulali yang kayak Bapak dijual ini? Jadi pertahanin aja, soalnya kan ini permen gulali mah permen tradisional, jajanan apa, legend lah gitu, jajan zaman dulu. Jadi peminat tuh masih banyak yang nyari, walaupun jarang itu susah, tapi masih banyak yang nyari. Kebanyakan di Braga tuh yang beli bukan anak-anak, kebanyakan yang ya mengenang yang waktu kecil gitu, yang jajan. Jarang anak-anak di sini yang jajan. Gak kayak di Gangga kan anak kecil, kalau di sini tuh kebanyakan anak-anak mahasiswa gitu yang kadang dari luar kan, dari Kalimantan buat oleh-oleh kadang gitu. Kalau di sini soalnya udah susah cari gulali, jadi jajanan tradisional lah ini kan. Zaman dulu kan jajanan cuman gulali sama es serut kalau zaman dulu. Jadi ini walaupun istilah sekarang banyak permen-permen buatan pabrik, tapi masih banyak yang nyari gitu. Kalau Bapak jualan ini turun-temurun atau ini mah inisiatif Bapak? Kalau gulali itu turun-temurun dari orang tua. Kalau otodidak nggak bakalan bisa. Jadi ini turun-temurun jualannya. Nggak ada yang otodidak kalau gulali. Mungkin kalau yang lain bisa otodidak, lihat di Google atau, kalau ini gulali nggak bisa. Turun-temurun dari orang tua. Bapak tinggal di mana? Di Jatayu, Ciroyom. Tinggal Ciroyom. Kalau ini kan ada warna hijau sama merah, itu ada perisa makanannya berarti? Dia pakai pasta hijau kan, ada melon, ada pandan. Kalau yang merah ada strawberry, pakai pasta. Oke Bapak, terima kasih Bapak telah meluangkan waktunya. Iya, sama-sama Neng. Kini jenis gulali dapat dengan mudah kita temukan, yakni gulali permen kapas. Namun sangat disayangkan gulali metode tradisional ini sudah sangat jarang dapat kita temukan. Walaupun dengan menggunakan cetakan kayu tersebut, jika tidak ada skill dan kemauan, maka gulali tradisional ini mungkin akan sirna semakin berkembangnya zaman. Seperti apa yang tadi dikatakan oleh Pak Junaidi, bahwa pembuatan gulali jadul ini perlu adanya skill turun-menurun. Lalu, jika tidak ada yang menurunkan, apakah gulali jadul ini akan hilang begitu saja? Dan akankah kalah bersaing dengan pasar modern? Maka jika bukan kita, lalu harus siapa lagi yang membantu melestarikan warisan budaya ini? Pada hakikatnya, cetakan gulali merupakan warisan budaya yang harus dihargai keberadaannya. Dalam proses pembuatannya pun melibatkan keterampilan tangan dan juga pengetahuan lokal yang diwariskan dari generasi satu ke generasi lainnya. Bahan alami dan tradisional yang dapat diandalkan mencerminkan kekayaan sumber daya lokal dan budaya seperti cetakan yang berbentuk hewan juga tumbuhan. Setelah mengetahui sejarah di balik cetakan gulali, maka penting bagi generasi milenial saat ini untuk menjaga dan melestarikan setiap warisan budaya yang ada di Indonesia. Bukan hanya cetakan gulali, namun seluruh sejarah dari masa ke masa. Maka penting bagi kita untuk mengetahui pola sejarah dari masa ke masa, karena sejatinya sejarah adalah sebagai petunjuk bagi kita untuk menjadikan diri lebih bijak, lebih cerdas, dan juga sebagai modal pengetahuan untuk membangun peradaban yang lebih baik di masa depan. Museum Sri Baduga adalah jawaban destinasi wisata yang tepat untuk kita mengulik setiap sejarah dan warisan budaya. Tidak heran mengapa Museum Sri Baduga selalu ramai dikunjungi, karena mereka selalu terbuka untuk siapapun yang ingin belajar sejarah dari masa ke masa.